adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny it's been. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Video pendek tentang Andi Arief yang menyampaikan rahasia istana. Isinya mengerikan sekali. Dan saya menduga hari ini Senin tanggal 26 September akan trending Twitter nih. Dugaan saya begitu, karena mengerikan apa yang disampaikannya, betul-betul menohok, betul-betul terus terang, mungkin dalam versi dia ya. Kita lihat kalau bicara tentang partai oposisi yang paling konsisten, tentu tidak ada lain itu PKS ya. Tapi kalau bicara oposisi yang paling keras, iya Demokrat. Oposisi baru mungkin Nasdem. Dan sebentar lagi P3 juga akan merapat ke Anies Baswedan. Ya, kita akan lihat bagaimana dinamika politik kita hari ini semakin hari semakin menegang, semakin panas. Dan langsung saja ya kita saksikan videonya. Jadi arah ke sana memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSB. PSB memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, nah itu yang nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, semuanya orang yang oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. gitu lah. Iya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB sekarang kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, gitu. Jahat bukan? jahat. Itu ada kalimat yang menurut Andi Arief didengar langsung, ada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden katanya. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Ngeri sekali ini. Apakah sekotor ini politik kita? Ujungnya ngeri kali ya. Jahat bukan? Ya, jahat sekali. Dan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Andi Arief awalnya sih terkait dengan pencalonan Puan Maharani. Kalau PDIP ingin Puan, dan cara Puan agar menang adalah tangkepin calon-calon potensial yang lain. Tapi kemudian muncul satu kalimat yang mengerikan, saya kira buat seluruh rakyat Indonesia yang memperhatikan proses-proses politik di Indonesia ketika ada kalimat yang tadi. Kan ada Anies, ada Ganjar. Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Ini tentu kalau kita kaitkan dengan proses yang bisa agak didekati, ya ketika Pak Anies dipanggil ke KPK, ya diundang ke KPK. Dan ini menurut rumor yang berkembang, inilah yang akan terus dicari celah-celahnya bagaimana agar Anies bisa terjerat, agar Anies ikut terseret
Meskipun secara faktual, secara kenyataan tidak ada bukti apapun Anies melakukan korupsi. Tapi ya, wallahu alam, ini akan dilakukan dengan cara-cara apa lagi gitu, untuk terus mengait-ngaitkan. Maka dalam konteks itulah kita mendengar kemarin SBY turun gunung katanya. Ada upaya untuk memunculkan hanya 2 calon dan calon-calon lain yang potensial dia disingkirkan, dikriminalisasi, kurang lebih begitu bacaan saya ya. Dan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Ini bagaimana masa depan Indonesia gitu kalau cara-cara yang praktek-praktek seperti ini betul-betul terjadi. Dan tentu persoalan lain adalah ketika ini sudah muncul ke publik oleh seorang Andi Arief, pasti ini akan direspon oleh istana dengan saya kira mungkin agak gelagapan juga mereka ya. Loh, kok berani begini Andi Arief sampai bicara seperti itu? Kalau memang benar apa yang disampaikan Presiden, kok berani sekali Andi Arief membocorkan rahasia Presiden, membocorkan rahasia istana. Oke, sebelumnya kita simak dulu ya detail kabarnya dari apa yang terjadi di wawancara tadi. Ungkap 1 cara Puan Maharani menangkan Pilpres, Andi Arief, titik 2, tangkapin calon potensial. Ini yang disebut demokrasi. Ampun. Republik Merdeka, kepada Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai hanya ada 1 cara agar Puan Maharani yang diusung oleh PDI Perjuangan nanti menang, yaitu ditangkapin satu persatu calon-calon lain yang potensial menang. Aduh, ini demokrasi apa pura-pura demokrasi ya? Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Hal itu disampaikan oleh Andi Arief dalam video yang diterima kantor berita politik RMOL. Dalam video berdurasi 1 menit 52 detik, berarti persis sama dengan video yang barusan kita tayangkan. Covernya bertuliskan Andi Arief tentang Demokrat dan rahasia istana. Itu mengatakan bahwa memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Nah ini yang lagi-lagi rumornya juga kan 2019 sama juga. Ada cara-cara yang seperti ini dilakukan gitu, memanfaatkan aparat. Dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman Pak SBY. Pak SBY memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri. Karena kalah. Dahlan Iskan mau melawan Pak Jokowi, waktu itu kalah. Ujar Andi Arief seperti dikutip kantor berita RMOL. Saat ini, kata Andi Arief, jika Puan Maharani yang disiapkan oleh PDIP untuk maju di Pilpres 2024 mendatang, semua orang akan berani melawannya. Tapi kalau ditangkap-tangkapin, pimpinan partainya diancam, ya itu nggak boleh. Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya 1 yang bisa membuat Puan menang. Semua ditangkapin saja. Ya itu kan. SBY, kata Andi Arief, bukanlah orang sembarangan, di mana kualitas informasi yang dimiliki oleh SBY selalu dilakukan pengecekan satu persatu. Termasuk terkait skenario 2 pasangan pada Pilpres nanti. Ya makanya kita lihat kemarin ya, SBY turun gunung. Yang sudah enak-enak mungkinnya hobinya melukis itu akhirnya harus ditinggalkan dulu melukisnya. Klaim Andi Arief, SBY telah mengecek informasi yang keluar dari Jokowi, Presiden. Versi Andi Arief, SBY mendengar bahwa Jokowi hanya ingin ada 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Nah, kemudian dijawab nih sama Presiden. Wong Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Wow. Terus partai-partai lain yang di KIB apa segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Jahat bukan? Jahat sekali, jahat kuadrat. Ya, saya kira sahabat semua kita harus tetap mengedepankan logika, akal sehat, dengan kepala dingin. Kita tidak bisa juga merespon ini dengan gelagapan, dengan reaksioner, karena politik itu betul-betul dinamis. Siapa lawan, siapa kawan agak sulit untuk diputuskan saat ini. Maka tentu kita tetap harus waspada, ya. Hal seperti ini menjadi kewaspadaan meskipun kita yakin 100% Anies tidak terlibat korupsi. Dan kita akan berjuang juga untuk terus mengawal Anies Presiden, ya. Kalau beliau kemudian dicoba-coba dikriminalisasi, coba-coba dicari celah-celah yang tidak masuk akal.
Negara ini kedaulatannya ada di tangan kita, ada di tangan rakyat. Maka rakyat harus berdaya. Hari ini jalannya adalah lewat Anda semua berkomentar, kalau perlu bikin video sebanyak-banyaknya yang bisa membuat negeri ini menjadi jauh lebih baik. Dengan saran-sarannya, dengan masukannya, dengan kritikannya, apapun yang bisa kita berikan. Insya Allah, dengan niat ibadah, ini akan menjadi pahala yang luar biasa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kawal terus Anies Baswedan. Ini gambarnya, gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.